Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Salam beserta selawat tak lupa pula kita hanturkan kepada the best of men, pemimpin yang tak bergaji, direktur yang tak berdasi, siapa lagi, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajaran dan sunnatullahnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini kami selaku kelompok 6 pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam akan membahas tentang fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Dosen pengampu Ustaz Samsul Arifai, SAB, MA. Di mana anggota kelompok kami yaitu Ina Raihana, Ismawati, Nurhamna, dan saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Kelas saya akan menjelaskan mengenai bank syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah, sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, al-watawazun, kemaslahatan, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya yang menyalurkan dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana-dana yang berasal dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan yang kegiatan-kegiatan yang produktif, namun dengan ketentuan-ketentuan yang syariah. Lembaga keuangan bukan bank syariah mendapatkan pembinaan serta pengawasan dari segi pemenuhan prinsip oleh Dewan Syariah MUI. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara tidak langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membangun permodalan perusahaan ekonomi lemah. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan bank syariah. Di antara fungsi bank syariah, yang pertama itu manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Kemudian yang kedua, investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Kemudian yang ketiga, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kegiatan sosial.
Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola atau menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan zakat serta dana-dana sosial lainnya. Selanjutnya yaitu peranan bank syariah. Di antara peranan bank syariah yang pertama itu memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. Kemudian yang ketiga menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Adapun fungsi dan peranan lembaga keuangan syariah non-bank yang pertama itu memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama itu memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Kemudian yang kedua membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Kemudian yang ketiga pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro yang berkualitas dengan mendorong kegiatan perekonomiannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah atau Islamic Stock Exchange adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Yang keempat, pegadaian syariah atau RAN. RAN adalah kegiatan menjamin hutang dagang barang, di mana hutang dapat dikemungkinkan biasa dibayar dengannya atau dari hasil penjualannya. RAN juga dapat diartikan dengan menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. Yang kelima yaitu asuransi syariah. Asuransi atau at-ta'min adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama berkewajiban membayar yuran dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran yuran jika terjadi suatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Selanjutnya yang terakhir adalah lembaga zakat, infak, dan wakaf. Lembaga ini hanya ada dalam sistem keuangan Islam karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal.
Kemudian, dana ini hanya dibolehkan untuk dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukannya yang telah diatur dalam syariat Islam. Baik, itulah tadi hasil materi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang digoreskannya. Billahi fisal bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.